Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ibu Ika Kartika dan Bapak Iketut Dwasta. Gimana nih kabarnya hari ini? Selamat sore Ibu. Alhamdulillah luar biasa baik Ibu. Baik, sehat. Alhamdulillah sehat semua, nggih. Baik, hari ini kita akan melakukan coaching dengan alur Tirta. Nah, kira-kira siapa nih yang akan menjelaskan atau indikator dari kegiatan coaching kita hari ini? Saya mungkin ya Pak, Pak Dwasta. Mohon izin. Jadi permasalahan yang ingin dilaksanakan coaching pada hari ini yaitu di antara satu kelas gitu atau ada siswa kami yang membuat kegaduhan di kelas ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga guru dan teman-temannya tidak fokus untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut gitu. Nah, Koci mungkin nanti ada rencana untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi dari masalah tersebut. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, Bu Nurma. Oh, nggih. Baik ya. Jadi permasalahan yang ingin di-coaching hari ini adalah siswa yang membuat kegaduhan di kelas ketika melaksanakan pembelajaran. Sehingga guru dan teman-temannya tidak fokus untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Jadi, Koci berencana untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi sebagai solusi dari masalah tersebut. Begitu, nggih? Iya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, perkenalkan saya Ibu Nurma Irama Dina, di sini sebagai pengamat, dan Ibu Ika Kartika sebagai coach ya, dan Pak Iketut Dwasta sebagai coachee. Oke? Betul. Ya, baik, saya akan melakukan pengamatan atau observasi dari kegiatan yang Bapak Ibu akan coachingkan hari ini. Oke, dipersilahkan, bisa dimulai. Selamat sore Pak Dwasta, apa kabarnya hari ini? Iya Bu, selamat sore, salam sehat untuk kita semuanya Bu. Iya, terima kasih loh Pak Pian sudah meluangkan waktu sore ini. Kita coaching sebentar ya Pak. Nah, kira-kira silakan Pian ingin menceritakan apa sore ini? Iya nih Bu, saya minta tolong sama Ibu bagaimana permasalahan proses pembelajaran saya di kelas agar murid-murid tetap bisa fokus Bu menyimak dari penjelasan ataupun materi yang saya sampaikan Bu. Oh iya, baik Bapak. Bisa diceritakan apa lagi yang Bapak alami di kelas tentang murid yang tidak fokus tadi, Pak? Terus terang saya kewalahan menghadapi salah satu anak murid saya yang ada di kelas. Setiap saya mengajar atau menjelaskan konsep, pasti ada saja yang dia lakukan. Kadang-kadang dia membuat gaduh, sehingga dapat mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya di kelas, Bu. Iya, seperti itu. Nah, bisa Pian ceritakan kira-kira apa sih yang dilakukannya untuk mengalihkan perhatian Bapak dan teman-temannya tadi? Iya, barangkali ini berkaitan dengan konsentrasi anak itu, Bu, yang tidak fokus. Terkadang dia selalu menyeletuk, kadang berbicara dengan temannya yang tidak diminta, sering tertawa nyaring, tidak mengindahkan teguran ataupun saran yang saya sampaikan. Begitu Bu. Oh, jadi itu yang dilakukannya ya, anaknya jadi kurang konsentrasi, kemudian kadang nyeletuk gitu ya Pak.
di kelas gitu sehingga apa ya istilahnya mengganggu teman-teman yang lainnya seperti itu ya. Nah, Betul, Bu. lantas situasi ideal yang bagaimana yang Bapak inginkan? Tentu saya menginginkan murid saya tetap fokus, Bu, menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar, agar mereka paham dan saya ingin murid tersebut dapat melakukan kegiatan pembelajaran dengan baik, sehingga pembelajaran yang saya lakukan itu lebih bermakna dan dapat diterima dan mudah dipahami, Bu, oleh semua murid saya yang ada di kelas. Iya, iya. Jadi Pian ingin murid Pian itu fokus menyimak penjelasan Pian saat mengajar ya. Jadi murid tersebut belajar bermakna gitu ya. Nah, sekarang bagaimana supaya murid Pian itu bisa fokus dan bisa belajar bermakna? Apa yang kira-kira menurut Pian bisa lakukan untuk merubah hal seperti itu tadi? Iya, Bu. Saya ada rencana, sepertinya saya harus mengetahui terlebih dahulu kebutuhan murid di kelas. Kemudian saya harus bisa memberikan atau melakukan diagnostik berupa asesmen diagnostik tentang hobi atau ingin mengetahui bakat atau kesenangan mereka dalam memberikan pembelajaran. Nah, saya juga ingin melakukan refleksi tentunya, Bu, sebagai kegiatan pembelajaran agar saya dapat mengetahui barangkali apa kebutuhan mereka dan apa kekurangan guru sehingga saya bisa melakukan perbaikan pembelajaran di kelas, Bu. Iya, bagus sekali Bapak. Jadi Pian akan melakukan asesmen terlebih dahulu, asesmen diagnostik, kemudian mungkin refleksi dari pembelajaran Pian ya seperti itu, asesmen tadi untuk mengetahui kebutuhan murid. Nah, setelah itu apalagi yang akan Pian lakukan kira-kira? Nah, ini Bu, saya akan berusaha untuk membuat pembelajaran yang lebih menarik. Seperti misalnya saya nanti akan memberikan materi dengan menggunakan PowerPoint atau PPT. Mungkin juga mengkombinasikan dengan video-video pembelajaran. Iya. Kemudian nanti juga bisa menggunakan peta konsep atau menggunakan bahan ajar lainnya. Sehingga mudah-mudahan siswa saya atau murid saya di kelas bisa fokus dan mereka dapat melihat dan mengikuti pembelajaran saya dengan apa yang saya tampilkan nanti. Pembelajaran itu mudah-mudahan nanti dapat memenuhi keinginan atau kebutuhan belajar murid di kelas, Bu. Ya, bagus sekali Bapak idenya ya. Nanti bisa Pian laksanakan. Menurut Pian ya Pak, kalau boleh Pian menilai mengenai kegiatan pembelajaran yang Pian laksanakan dari skala nilai 1 sampai 10, kira-kira Pian berada di nomor berapa dan ingin menaikkan ke level berapa? Gimana ya, Bu? Untuk pembelajaran selama ini saya merasa masih kurang, Bu ya. Mungkin kalau saya dapat menilai diri saya mungkin masih di level 5, Bu ya. Tentu untuk meningkatkan level saya pengen berada pada posisi perbaikan pembelajaran itu sepertinya pada level 7, Bu. 7. Sudah cukup menurut saya. Nah, kira-kira supaya Pian dari level 5 ke level 7 itu, nah apa yang mau dilaksanakan atau apa yang mau dilakukan untuk menaikkan level tersebut? Tentu saya akan berupaya, Bu, untuk memperbaiki kegiatan pelaksanaan pembelajaran saya. Yang sudah saya jelaskan tadi, seperti misalnya dengan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint atau video pembelajaran. Tentu akan saya lihat juga bahwa kegiatan-kegiatan yang saya lakukan nanti benar-benar bervariasi dan dapat menarik perhatian mereka sehingga siswa atau murid dapat fokus, Bu.
Bagus sekali Bapak, apa yang Pian rencanakan dan ingin Pian lakukan. Nah, kira-kira ada nggak di antara teman-teman Pian di sekolah yang kira-kira bisa diajak kolaborasi atau bekerja sama untuk mewujudkan keinginan Pian tersebut? Saya rasa ada sih Bu, Ada. rekan saya, Pak Indra namanya Bu. Bagus Bapak. Kebetulan beliau juga ya termasuk ahli di bidangnya dalam membuat video pembelajaran. Jadi saya ingin sekali berkolaborasi ya dengan beliau untuk membuat konten video ataupun PowerPoint. Saya akan tetap berusaha Bu menerapkan pembelajaran. Tentunya ini berkaitan dengan pembelajaran tentang kurikulum merdeka ya Bu, di mana anak-anak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan murid sesuai dengan minatnya Bu. Ya, bagus sekali idenya Pak. Nah, kira-kira kapan kegiatan ini akan Pian laksanakan? Rencana yang Pian tadi sampaikan itu kapan ya akan dilaksanakannya? Untuk persiapan mungkin malam ini sudah saya bisa menghubung beliau, atau tepatnya besok saya sudah bisa menghubungi Pak Indra agar bisa membantu saya membuat atau paling tidak membimbing saya untuk membuat media pembelajaran. Karena minggu depan rencananya saya sudah akan mengimplementasikannya Bu. Iya, baik sekali Bapak. Kalau hal itu yang membuat murid Bapak menjadi fokus, silahkan dilakukan. Dan jangan lupa untuk kita sharing lagi hasilnya pada pertemuan berikutnya. Ya Pak? Siap Bu. Saya juga mengucapkan terima kasih karena dalam kegiatan bincang-bincang ini itu saya sudah mendapatkan dan merasa terbantu dan mendapatkan solusi untuk proses pembelajaran saya di kelas. Mudah-mudahan lancar Bu ya, doakan bahwa saya akan terus bisa dan berusaha untuk melakukan kegiatan pembelajaran yang tentunya dapat berpihak kepada murid agar mereka dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan sesuai dengan minat dan bakatnya Bu. Amin, semoga terwujud ya. Syukurlah. Baik kalau begitu Bapak, sampai bertemu kembali. Mungkin minggu depan saya ingin dengar cerita yang lebih menarik dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah Pian laksanakan dengan berkolaborasi dengan Pak Indra. Jadi saya tunggu implementasinya ya Pak, minggu depan ya Pak, kabari saya. Siap Ibu, dengan senang hati saya akan kembali menghubungi Ibu, tentunya dengan cerita yang berbeda dan yang menarik, dan dari segala aspek nanti saya akan ceritakan bagaimana perkembangan murid saya nanti. Mudah-mudahan siswa saya dapat belajar dengan lebih baik lagi ya Bu. Ya, siap Bapak. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Bapak. Terima kasih atas coaching hari ini. Terima kasih Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Sampai jumpa. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Ika Kartika sebagai coach dan Pak Iketut Dwasta sebagai coach hari ini. Sungguh luar biasa ya. Jadi dari hasil observasi pengamatan yang saya lakukan tadi, sudah ada komunikasi dua arah. Ibu Ika sebagai coach juga sudah menjadi pendengar yang aktif. Artinya pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Ika itu bersifat terbuka dan berasal dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Iketut Dwasta sebagai coach. Menarik, alur yang digunakan juga menggunakan alur Tirta dengan tujuannya tadi agar murid tetap fokus dalam belajar, ada identifikasi juga,
ada rencana aksinya tadi yang membuat asesmen diagnotis tentang hobi dan bakat ya. Ada juga tanggung jawab, artinya ada tanggung jawab serta ada aksinya. Nah, aksinya tadi dengan apa namanya berkolaborasi dengan Pak Indra tadi, nggih. Nah, baik, artinya si Koci yang diperankan oleh Pak Ika Tedwasa tadi sudah mendapatkan solusi dari apa yang ingin dicapai, yaitu fokus belajar tadi ya. Nah, itu saja sih pengamatan dari saya. Jadi akan kita tunggu nanti minggu depan nanti kita akan bertemu lagi, ingin mengetahui hasil dari Pak Ika Tedwasa bagaimana implementasinya agar murid tadi bisa fokus dalam belajar. Begitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sore. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum.